Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beberapa hari ini saya didatangi oleh tim sukses untuk mendapatkan dukungan politik. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang pencalekan, sebenarnya kita harus tahu siapa dulu yang mau caleg dan apa kepentingannya untuk kita ini. Karena begini, kita ini kan sudah terbiasa bagaimana ya? Saya juga kurang ini. Karena kita mau dukung juga, dia bukan orang di sini. Setelah dia duduk, malahan dia bangun kampungnya sendiri. Dia lupa siapa yang coblos dia kemarin. Demi juga. Begitu juga dengan calon bupati. Saya pusing juga saya. Mereka datang minta dukungan. Setelah duduk, dia lupakan kampungnya kita. Dia bangun kampungnya sendiri. Sebenarnya tidak masalah kalau dia bangun kampungnya. Tapi minimal dia ingat kita. Dengan juga kampung di mana yang dia pilih. Coba kalau dia istilahnya, maksudnya kita itu, dia ingat itu, bukan dia cari saya atau dia cari siapakah yang bukan orang per orang. Maksud saya, dia bangun kampungnya kita itu, jembatan, pasar, dia perbaiki itu. Begitu. Masa kita sudah dukung, malahan pasar rusak begitu, dia hanya dilihat dia. Baru dia hanya bikin pasar baru, baru tidak ada orangnya. Sebenarnya tidak masalah. Pasar baru, pasar lama, tidak masalah. Tapi kalau kau perhatikan pasarnya kita, kau bikinkan, kau kasih bagus, berarti kan ada efeknya kita pilih kau, begitu ya? Yang kedua, ini juga pemimpin daerah. Coba deh perhatikan sekolah-sekolah swasta itu. Maksud saya, sekolah swasta itu diperhatikan itu akses jalannya. Tiba hari hanya minta dukungan. Katanya pendidikan saya akan mana? Aduh pusing. Ingat deh, kasih tau kamu orang. Kita sebagai masyarakat kecil ini tidak pernah meminta sesuatu yang besar. Kau perbaiki jalan-jalan lorongnya kita, kau aspal dia, itu kita sudah syukur. Jembatan, kau percantik, kau perindah. Yang tadinya hanya kapal-kapal kecil saja, speed saja yang bisa, ini bisa kapal besar. Ya begitu yang kita mau. Berarti ada efeknya kita pilih, begitu. Pusing saya. Ini tim sukses juga. Dan hanya pikirkan dirinya dikasih proyek. Coba itu kasih masukan juga kepada mereka. Kalau kamu orang sudah dekat, kasih masukan. Perhatikan juga kampung yang ini dah. Dia pilih kamu dulu begini-begini, begitu. Minta maaf, kenapa bukannya sama marah-marah ini? Sudah begini memang logat. Jual kuenya. Kita itu
Anggota dewan juga. Tidak masalah kau pikirkan desamu, tidak masalah. Tidak masalah kau bangun itu desamu, kasih bagus-bagus, tidak masalah. Tapi kau pikirkan juga bagaimana supaya daerah kecamatanmu itu maju dan desamu juga ikut maju. Tidak ada itu desa di sana dia maju, sementara dia mustahil. Kalau di Jawa banyak potensi, di sini mustahil. Makanya kemarin yang datang katanya, dukung ini di provinsi, dukung ini di pusat. Jangan. Kenapanya? Sekarang kau bilang begitu. Setelah kita dukung, bayani Pak. Begini kone, biar satu kali saja kau perhatikan kita, artinya wilayahnya kita ini kau perhatikan. Kita orang Lombe itu tidak muluk-muluk. Perbaiki pasar, perbaiki jembatan, sudah cukup. Akses jalan kan sudah bagus ini. Tinggal dipelihara saja. Pusing saya. Di wilayah lain terserah mau bangun apakah terserah. Tapi kalau untuk di Lomba itu pasar sama jembatan itu, karena itu sentral perekonomiannya orang Lombe. Coba sekarang sudah mau dekat lagi pemilihan bupati. Datang kampanye, pilih dukungan. Setelah kita pilih, dia lupa kita nih. Saya kan istilahnya punya sekolah namanya MA Lombe sama MIA Santa, madrasah. Semua itu swasta. Cuma kan akses jalannya ini. Coba kalau kalian lihat video-video di YouTube saya di Keluarga Berentengan itu tentang MIA Santa, kalian akan lihat itu siswa-siswa SD itu, MI kan setara dengan SD, naik gunung begini, tanjakan begini, kanan kiri jurang. Gimana? Makanya kemarin setelah saya didatangi untuk mendukung salah satu calon, saya agak malas kayaknya. Malasnya itu ini, kalau kalian istilahnya, kalau di kota mungkin swasta itu mungkin banyak uangnya, mungkin saya juga tidak tahu. Per bulannya mungkin dibayar siswanya per bulan. Tapi kita di desa gratis, full gratis. Jadi kita itu menginginkan pemimpin yang kita pilih itu punya efek begitu terhadap kami ini. Bukan orang per orang, bukan. Sekolah swasta saja di sini banyak. Dari desa Bantea
sampai Wadiapero sana ada sekolah swasta. Bantea ada sekolah swasta. Di Lakapera juga ada. Di Kelurahan Watulea ada. Bombonavulu ada. Habis itu di Desa Walando ada. Di Waliko ada. Di Wakeakea ada. Di Rahia ada. Di Kamama ada. Di Wadiapero ada. Di Kolowa ada. Yang saya pusing saya. Itu juga. Coba mereka dia perhatikan kita kan. Saya itu begitu, tidak terlalu. Kalau dulu di awal-awal buton tengah ini mekar, kemudian diadakan pemilihan pilkada pertama, antusias masyarakat luar biasa. Tapi kalau sekarang bagaimana? Kita agak malas begitu karena maunya kami ini, khususnya pendiri-pendiri sekolah swasta ini, tidak usah diperhatikan setiap saat, tidak usah. Minimal ada program pemerintah itu untuk sekolah swasta. Begitu. Kalau negeri kan tidak usah diminta, sudah ada memang programnya. Kalau swasta di kota, mungkin masih siapa yang tidak ini. Tapi ini sekolah swasta di desa begini gratis semua. Guru-gurunya digaji dengan dana bos. Itu pun kadang turun 3 bulan sekali. Cobalah. Maunya kita, bagaimana? Saya agak bingung juga ya. Di sisi lain, kalau intinya begini, kalau dari saya, kita memilih pemimpin itu yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi ini juga kita mau jadi pemimpin, tapi hanya satu aspek yang kita pikirkan. Coba itu aspek-aspek yang lain kita pikirkan. Saya yakin aspek infrastruktur itu bagus, bikin jalan, bangun gedung pemerintahan, itu wajib karena ini daerah otonom baru. Habis itu yang paling yang paling fatalnya lagi adalah ini, yang biasanya ini pemindahan guru-guru, pemindahan petugas-petugas kesehatan yang tidak sesuai dengan pemilihannya kita. Artinya dia tidak memilih sesuai keinginannya kita. Maksudnya orang dia pilih, umpamanya ini, saya jadi calon bupati, dia tidak pilih saya. Sekarang saya sudah naik jadi bupati, tapi dia tidak pilih saya. Orang itu saya kasih pindah. Ini yang tidak boleh sebenarnya, yang tidak boleh diganggu itu. Ini supaya, makanya kalau istilahnya
Sebelum kasih pindah orang itu tanya dulu guru-guru, tanya dulu anak-anak kesehatan, coba tanya dulu. Itu guru-guru sudah nyaman dengan siswanya, sudah enak dia mengajar. Tiba-tiba besok sudah ada di tempat lain. Saya bilang ini orang tidak berpikir. Bagaimana kita mau mencerdaskan anak bangsa? Baru pertengahan jalan dia mengajar, sudah dikasih pindah di tempat lain, dan dari awal lagi dia mengajar. Saya bingung saya. Terus dari kesehatan, makanya kenapa saya bilang dunia pendidikan, kesehatan itu tidak boleh diganggu oleh intrik-intrik politik. Kalau dari kesehatan itu, ini yang paling miris lagi, mereka umpamanya ini toh tenaga kesehatan yang ada di desa-desa sudah dekat dengan masyarakatnya. Dia sakit, dia cari tenaga kesehatan yang sudah dekat dengan mereka. Tiba-tiba dia dipindahkan di tempat lain, dia sosialisasi 1 tahun lagi. Makanya saya bilang, saya agak infrastruktur boleh dibangun, tidak masalah. Jalan, akses jalan itu penting untuk transportasi masyarakat berjualan, berdagang. Membangun gedung-gedung pemerintahan itu sebuah perkembangan dan sebuah keharusan daerah otonom baru. Tapi pasar juga harus diperhatikan, dipugar kembali. Jembatan-jembatan itu diperindah lagi, diperbagus. Yang tadinya hanya speed kecil saja, mungkin ada speed besar atau kapal-kapal besar yang bisa sandar, supaya murah itu barang. Kan kalau dia sandar sekarang, kan kapal-kapal kan sandar di sana di Mawasangka. Makanya kenapa tiba di sini dia mahal, karena mobil-mobil itu makanya berapa kali ini orang Jawa saya antar mereka yang bikin masjid, orang Jawa. Saya antar mereka pergi di Bau-Bau. Dia heran, dia naik ojek untuk cari bahan. Dia naik di gunung. Saya tidak terlalu banyak tahu jalan-jalan di Bau-Bau. Kita pergi naik gunung itu, terus saya bayar 20.000, kan kita 2 orang naik ojek. Katanya, hah? Cuma naik di sini 10.000. Dia heran. Saya bilang, kalau di Jawa berapa? Kalau di Jawa katanya 3.000 sudah sampai. Bisa. Saya bilang, Mas, ini daerah pulau, Mas, jangan disamakan. Terus kita naik speed itu, kenapa mal? Saya bilang, sudah, ini daerah pulau. Kalau Jawa itu daratan semua, dari Jakarta sampai Surabaya itu daratan semua. Seandainya dia terpisah pasti marah. Itu saja. Kembali lagi ke persoalan dunia politik. Saya itu maunya, itu saja yang diperhatikan. Banyak hal. Kalau yang anggota dewan ini, cobalah kuperhatikan itu, pasar sama jembatan itu, kamu orang, ada berapa orang kalau anggota dewan kita? 5 orang. 5.
7 orang padahal 7 orang. Tapi merek sudah kau mau kawan begitu. Sekarang mereka datang dengan program-program baru lagi. Sementara yang baru mau anu juga itu, ya kita intinya pilihlah wakil kita yang akan memperhatikan kita, bukan diperhatikan orang per orang, bukan, wilayah kita. Saya itu saja, karena kemarin banyak yang datang dukung kita, hanya berapa orang, kita mau dukung berapa orang. Kita di rumah ini saja hanya 2 orang yang wajib pilih, terus kita mau dukung, sementara yang datang sudah 5 orang, terus yang 3 kita mau apa? Makanya kita itu harus punya keinginan bahwa orang ini dapat merubah kita. Dari sekarang bisa kita lihat, dari sekarang, artinya sekarang kan sudah banyak nih, dan itu saja. Terus yang mau calon bupati lagi, saya sih cuma kalau kita ini yang bukan dari ASN ini jangan terlalu ini, karena yang akan menikmati duduknya bupati itu adalah ASN. Mereka yang nikmati, yang pegang jabatan. Tidak mungkin kau bukan pegawai, kau mau jadi kepala dinas kan? Tidak mungkin. Itu saja yang kalau mau jadi tim sukses boleh, tapi kau perjuangkan itu pasar sama jembatan. Di daerah-daerah lain dia kasih bagus pasarnya, dia kasih bagus jembatannya. Kita ini, mereka hanya datang ambil suara di sini, baru tidak ada perubahannya ini Lombe. Kalau ada begini Kone, tidak usah perhatikan orang per orang. Kalau kau bisa rubah itu wajah Lombe dari pasar dan jembatannya, mau berapa periode pun kita akan pilih kau. Itu saja. Keinginannya kita itu hanya itu. Orang Lombe itu tidak banyak menuntut bahwa harus begini. Kita itu menuntutnya sama Allah. Maksudnya, kalau kau perhatikan kita, alhamdulillah. Tidak perhatikan juga syukur. Begitu. Hanya saja kan kejengkelannya orang Lombe itu ketika 5 tahun sekali bermunculan. Kalau sudah pemilihan sudah kalau orang Lombe. Tapi tiba waktunya pemilihan lagi, itu sudah mulai jengkel lagi. Hanya cari suara di sini, tapi tidak ada tanda matanya satupun yang real. Kalau jalan itu memang harus dibikin jalan itu, siapapun itu. Jangan tunggu viral baru kau perbaiki jalan, kan tidak. Cuma orang Lombe itu maunya yang real, nyata, pasar sama jembatan itu.
dari kalau video saya di YouTube Keluarga Perentengan itu, saya selalu menyoroti pasar dan jembatan. Kalau itu sudah baru saya berhenti. Artinya kanan kirinya jembatan itu sudah dipercantik, jangan los begitu. Masalahnya di Lombe ini tidak ada tempat wisata sore begitu. Wisata sore. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh anggota dewan saat ini dan yang akan datang. Mungkin itu saja curhatan saya tentang, pokoknya kalau kita mau memilih anggota dewan itu yang betul-betul dekat dengan kita, yang mengerti kita, yang sering berdiskusi dengan kita, ketika kita mengeluhkan tentang wilayahnya kita, dia respon dan dia perjuangkan. Sekian dulu. Mohon maaf bila ada salah. Yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan yang benar dari perkataan saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin karena masih suasana Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.